situasi asap tuh sebenarnya seperti apa sampai harus diterjang kemudian beresiko? Saking khawatirnya aku sampai ngungsiin anak aku ke rumah mertua di luar kota, di wilayah yang sedikit tidak berasap pada saat itu. Karena aku ngerasain tuh kena asap seperti apa dan anak aku masih kecil dan aku nggak mau tuh membebankan kesehatan anakku tuh. Jarak pandang terbatas 5 meter mungkin. 5 meter. Iya, 5 meter. Karhutla dan kabut asap yang terjadi di Sumatera Selatan bukan bencana alam dong, Bang? Bukan lah. Maksud gini ya, pertama gini, bahwa bencana alam dengan bencana, sebuah bencana lingkungan seperti ini, asap ini, itu dua terminologi hukum yang berbeda. Kalau tindakan berkebunnya itu sendiri dianggap sebagai kegiatan yang sangat berbahaya tadi, bahaya banget gitu, wah kita semua kena gitu kan. Nah ini pasti ada yang unik nih dalam kasus kebakaran lahan ini. Setiap tahun saat musim kemarau datang, warga di Sumatera Selatan menyambutnya bukan dengan panen atau langit cerah, tapi dengan kabut asap. Di desa Lebung Hitam misalnya, anak-anak masuk sekolah pukul 9 pagi karena udara terlalu pekat untuk dihirup saat subuh dan pagi. Warga seperti Pak Royli harus menyadap karet sambil menahan sesak nafas. Dan beliau bukan satu-satunya. Menurut data Greenpeace, sepanjang 2023, lebih dari 599.000 hektar lahan gambut di Indonesia terbakar. 66% diantaranya adalah kebakaran berulang. Sumatera Selatan menjadi salah satu titik paling kritis. Tapi yang terbakar bukan hanya lahan. Ini juga tentang udara, kesehatan, rasa aman bagi warga yang hilang secara perlahan. Di podcast ini, kita akan dengar langsung kesaksian dari salah satu dari sekian banyak warga yang hidup di balik kabut asap. Episode ini, kita akan ngobrol bareng 3 narasumber utama. Muhammad Arif, perwakilan dari penggugat, Sekar Banjaran Aji, juru kampanye hutan Greenpeace, juga kuasa hukum, kemudian ada Profesor Andri Gunawan Wibisana, Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia. Nah, ini Muhammad Arif, boleh perkenalan dulu nggak ya, kesibukannya apa, kemudian siapa sebenarnya Muhammad Arif ini? Oke, terima kasih Bu Beng. Nama saya Muhammad Arif, saya berasal dari Oki, Sumatera Selatan, dan saya di sini mewakili para penggugat. Saat ini sedang sibuk berorganisasi saja, sambil bekerja lapar waktu. Nah, panggilnya Muhammad Arif atau siapa sebenarnya? Saya biasa dipanggil Ripong. Oh, Ripong. Oke, Ripong. Nah, kemudian nih ada satu lagi lawyer lingkungan favorit kita ya. Boleh kenalan dulu nggak, Kak Sekar? Halo teman-teman sobat lingkungan, nama aku Sekar Banjaran Aji, aku juru kampanye hutan untuk Greenpeace Indonesia, sekaligus jadi kuasa hukum di kasus ini. Terakhir nih kita ke Prof. Andri. Sama sekalian kita manggilnya siapa nih biasanya? Halo Sobat Lingkungan, nama saya Andri Gunawan Wibisana, saya dosen di Fakultas Hukum UI. Untuk mata kuliah Hukum Lingkungan. Oke. Manggilnya Prof. Andri atau Bang Andri nih? Andri lah. Bang Andri. Oke, siap. Nah, kita langsung nih Bang Ripong. Aku manggilnya Bang Ripong aja kali ya. Boleh nggak Bang cerita sebenarnya sedikit gitu ya soal gimana sih sebenarnya kabut asap ini kemudian mempengaruhi hidupnya warga Sumatera Selatan sebenarnya secara umum, tapi secara khusus sebenarnya hidup Bang Ripong sendiri gitu. Ya, pengalaman saya ya, memang dari tahun 2000, saya stay di Sumsel itu dari tahun 2009 kebetulan. Merasakan kabut asap ini, bencana kabut asap ini, posisinya ya di tahun 2015, 2019 dan 2023 kayak gitu. Jelas mengganggu ya, apalagi khususnya di tahun 2023 itu anak saya pada saat itu tuh baru berumur 5 bulan dan harus terpapar ya sama asap itu. Itu yang betul-betul membekas, maksud aku membekas, dan muncullah keinginan ya gitu untuk menggugat ini sebenarnya. Karena bencana ini juga terus berulang, tidak ada juga tidak ada tindak lanjut ya, maksud aku tidak ada perbaikan sama sekali. Di 2003 masih juga terbakar kayak gitu. Terus kita harus sampai kapan kayak gitu kan, terus-terusan kayak gini gitu. Nah, itu sih yang yang buat
iya mempengaruhi saya untuk ya kayaknya kita harus pakai cara yang lain nih gitu untuk bertindak lebih lanjut. Kalau dari jawaban Bang Ripong tadi gitu ya, kira-kira apa sebenarnya yang berubah dari kehidupan Bang Ripong ketika harus menghirup asap berulang gitu ya? Ada 2015 tadi cerita, 2019, 2023 gitu. Aku pekerja lepas ya, jadi banyak pekerjaanku itu di luar kota gitu. Jadi ketika ada kabut asap tuh, secara tidak langsung aku harus menerjang asap itu dan memaksakan diriku ya posisinya untuk bekerja di tengah kabut asap itu kan ada resiko yang harus aku tempuh kayak gitu. Nah itu yang sedikit menyulitkan aku sebenarnya sebagai orang yang pekerjaannya bisa di luar kota kayak gitu, nggak setiap hari di situ aja kayak gitu kan nggak. Aku harus ke Palembang, kadang ke Ogan Ilir juga kayak gitu. Ya keluar kota mobilisasi terpapar asap tuh, waduh resikonya tinggi banget. Cuman karena karena pekerjaan ini harus dikerjakan, kayak gitu ya resikonya harus kita ambil jadinya. Oke. Ada hal yang menarik nih Bang, tadi kan ngobrol soal menerjang asap gitu ya. Mungkin nggak semua orang tahu dan bisa membayangkan gitu ya bagaimana, boleh nggak digambarkan dulu kira-kira di kebakaran paling tidak yang paling Bang Ripong ingat, situasi asap tuh sebenarnya seperti apa sampai harus diterjang kemudian beresiko, gambarannya tuh kayak apa? Saking khawatirnya aku sampai ngungsiin anak aku tuh ke rumah mertua di luar kota, di wilayah yang sedikit tidak berasap pada saat itu, di tahun 2023. Nah, karena aku ngerasain tuh kena asap seperti apa dan anak aku masih kecil dan aku nggak mau tuh membebankan kesehatan anakku tuh. Jadi aku ingin meringankan posisinya dengan aku ungsikan ke tempat neneknya, ke rumah neneknya di luar kota. Membayangkan asapnya nih, apakah kayak misalnya kan ketika kita ngidupin lilin dia kadang suka ada asapnya tuh, apakah asapnya kayak gitu atau asapnya kayak kita lagi bakar sampah, orang-orang bakar sampah, atau situasi asapnya tuh kayak gimana gitu? Asapnya ini kayak kita lihat tuh kayak embun gitu modelnya, kayak kabut dia pekat, cuman sesak di dada nih. Kalau kita ngirup tuh nggak bisa kayak ngirup udara segitunya. Kita harus pakai masker, terus mata juga harus pakai penutup mata biar nggak pedih mata kita kayak gitu. Sampai separah itu gitu kondisinya. Jarak pandang terbatas. Jarak pandang ya gitu. 5 meter mungkin. 5 meter. Iya, 5 meter. Jadi Ke depan kalau berkendara tuh. Bang Ripong tadi kan ini ya mengungsikan anak. Itu bagaimana berkendara dalam kondisi seperti itu? Pakai hazard pelan-pelan, terus kita hidupkan hazard kita. Jadi kayak kita ngadepin kabut beneran ya? Iya, betul. Gitu. Kayak kondisinya kayak kabut, cuman beda. Kalau kabut kan kita seger kan. Cuman kalau ini enggak. Bagaimana situasi menghirupnya tuh Bang? Bayangan kayak ketika kita menghirup, karena kan kalau polusi udara Jakarta kan kayak kita ngehirupnya aja nggak enak. Kalau ini kira-kira tuh kayak apa membayangkannya? Karena kan bisa jadi nggak semua orang pernah ada di situasi karhutla gitu ya, asap karhutla. Gimana sebenarnya rasanya tuh Bang? Kayak ngirup asap rokok lah ya, kurang lebih lah itu. Asap rokok satu atau asap rokok sekampung? Enggak, kita di smoking room nih. Nah kayak gitu persisnya tuh. Kalau kita pernah ke smoking room, terus ada asap ngebul karena banyak yang ngerokok kayak gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Nggak masalah, tapi buat orang yang nggak ngerokok tuh ya. luar biasa. Dan Bang Ripong punya anak 5 bulan yang harus menghirup 5 bulan yang harus menghirup itu. Selain tadi nafas Bang, ada lagi nggak yang dirasakan? Apakah ada iritasi mata atau betul. Apa lagi yang biasanya paling terasa dampak apa gitu kayak misalnya apa dampak yang Bang Ripong alami? Kalau tadi kan kita ngobrolin sebenarnya bisa jadi itu psikis gitu. Dampak lain kayak psikis kayak ekonomi kayak fisik kayak gitu. Apa sih sebenarnya dampak yang di luar itu yang Bang Ripong alami? Di 2003 itu aku ada kerjaan ya, ada sedikit kerjaan di Palembang. Aku sampai ngundur kerjaan itu tuh. 2023. Di tahun 2023 aku ada kerjaan di luar, konstruksi juga, bidangnya di konstruksi, atap baja ringan gitu. Atap, aku sama pekerjaku berdua tuh. Nah, itu kuhentikan proyeknya sementara. Karena aku takut, karena kita beraktivitas di luar kayak gitu. Outdoor kan, masang atap. Kayaknya nggak bagus itu buat kesehatan, jadi aku stop. Itu mundur 1 bulan, aku kena penalti di situ. Ya, oke. Gara-gara harus kerja. Di satu sisi aku harus profesional, cuma di satu sisi aku nggak bisa ngabaikan kesehatan aku juga, kayak gitu. Jadi ya terpaksa udah. Nah, itu satu, Bang. Kan kemudian Bang Ripong punya anak kecil, habis itu punya istri. Apakah kemudian istri Bang Ripong
tetap bekerja, terus kerjanya sebenarnya apa gitu? Kebetulan istriku guru. Hmm. Jadi kebetulan guru. Jadi pada saat itu juga pemerintah memberhentikan sementara kegiatan sekolah pada saat itu. Iya. Dan pada saat itulah bisa mengungsi bersama ibu karena tadi. mengungsi, karena diliburkan sama pemerintah, kemudian akhirnya bisa mengungsikan anak. Bisa mengungsi gitu. anak. Nah, aku beralih ke Bang Andri dulu nih, Bang, menarik. Karena tadi juga Bang Ripong jadi sempat bilang bahwa ini adalah bencana gitu kan. Kemudian kan ini jadi hal yang sering di-mention gitu ya, bahwa kebakaran hutan itu adalah bencana tuh Bang, yang sering jadi dalih kemudian baik oleh korporasi dan penyebabnya gitu ya, maksudnya penyebab kebakaran dan penyebab kabut asap. Jadi sebenarnya apakah benar gitu ya dalam konteks hukum quote and quote gitu, karhutla ini adalah bencana alam gitu, atau dia adalah bencana? Sebenarnya benar nggak sih Bang? Dia kalau bencana ya dampaknya ya bencana ya, katastrofik kalau bahasa Inggris ya kan, dalam arti ini sesuatu yang besar dampaknya. Jadi kalau ada yang bilang ini sebuah bencana, benar bencana. Tapi apakah bencana ini disebabkan oleh alam? Itu persoalan lain lagi kan. Gitu. Jadi bahwa dampaknya sebesar itu, besar gitu ya, kaliber bencana, sehingga perlu misalkan pemerintah menyatakan bahwa ini sebuah bencana. Saya nggak menyangkal itu. Itu tidak. Itu memang benar. Itu menunjukkan justru dampaknya yang luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dengan dinyatakannya asap ini sebagai sebuah kejadian luar biasa, bencana, itu berarti tidak ada pihak yang bertanggung jawab? Karena ini berarti bencana alam. Nah, itu saya yang menolak yang kedua ini. Karena kita bicara soal dua hal. Tadi, seseorang bisa lepas dari pertanggungjawaban karena bencana alam. Kerugiannya disebabkan oleh bencana alam. Berarti bencana alam adalah penyebabnya. Sementara yang kita bicarakan, ini adalah dampak dari sebuah kegiatan orang, dampak dari kegiatan orang yang dampaknya itu sangat luar biasa, sehingga itu menjadi dikategorikan sebuah bencana. Tapi dia bukan bencana alam. Bencana alam. Kalau dalam konteks hukum nih Bang, karena kan tadi bencana itu secara hukum ya, secara hukum. Bencana itu karena banyak kategori bencana itu, ada bencana alam, bencana sosial, bencana lingkungan, itu bencana lingkungan. Bukan berarti perusahaan yang kegiatan yang menyebabkan itu tidak bertanggung jawab karena ini sebuah bencana atau tidak. Itu memelintir namanya. Memelintir hukum namanya. Secara hukum, orang yang bertanggung jawab orang yang menyebabkan kejadian tadi, dampak yang luar biasa ini, yaitu tetap harus bertanggung jawab. Tentu ada syaratnya ya. Tentu ada syaratnya. Ini sebenarnya menarik untuk kita bahas gitu ya Bang. Apalagi ternyata karhutla dan asap gitu ya kan, kemudian karhutla menyebabkan asap yang dia berdampak luas dan dampaknya sangat luar biasa. Bahkan di 2015 kemudian pemerintah bilang bahwa ini adalah bencana gitu ya. Apakah kan ini juga sering dijadikan dalih ya tadi bencana gitu. Kemudian apa syaratnya? Kalau ini bukan bencana alam gitu, karena kan ini sering dijadikan dalih gitu. Beda. Jadi ini tadi ya, bahwa bencana alam dengan bencana, sebuah bencana lingkungan seperti ini, asap ini, itu dua terminologi hukum yang berbeda. Nah, alam tadi, faktor alam yang menjadi dasar orang untuk lepas dari pertanggungjawaban hukum, bencana alam tadi, itu harus memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama adalah dia sesuatu yang luar biasa, si faktor alamnya itu. Misalkan dulu kita pernah ada tsunami Aceh gitu ya, atau gempa yang sampai 9 Richter gitu ya. Sesuatu yang sangat saking luar biasanya, itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, berarti, dan karena dia tidak terjadi, dia tidak bisa diprediksi. Kita bukan tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperkirakan, tidak dapat diperkirakan, tidak dapat diduga. Itu kan karena belum pernah terjadi sebesar ini gitu ya, misalkan si faktor alam. Nah, dan itu yang terakhir adalah si faktor alam itu harus satu-satunya sebab. Sedangkan tidak bercampur dengan ulah manusia gitu ya. Kalau biasanya kalau faktor alam bercampur dengan manusia, ini di Amerika ya. Amerika negara yang mungkin bebas gitu ya, nggak terlalu religius bahkan kayak seperti di Indonesia. Kalau faktor alam dicampur dengan faktor Tuhan, karena faktor alam dicampur dengan manusia, faktor alam itu di sana disebut act of God, ya, perbuatan Tuhan gitu ya. Maka perbuatan itu tidak lagi dianggap sebagai perbuatan Tuhan. Faktor alamnya itu hilang. Dianggap sebagai perbuatan manusia kalau sudah bercampur dengan perbuatan manusia. Begitu kan? Jadi kalau ada faktor alam, tapi juga ada faktor manusia di situ, maka faktor alamnya gugur. Itu berarti sepenuhnya akan dianggap sebagai faktor manusia. Berarti karhutla dan kabut asap yang terjadi di Sumatera Selatan bukan bencana alam dong Bang? Bukan. Maksud gini ya, pertama gini, kan biasanya sebenarnya
karhutla itu karena kekeringan, panas yang luar biasa gitu ya. Iya, El Nino paling sering. Terus paling sering. Jadi Nah, ini ya. persoalannya El Nino-nya itu harus sangat panas banget yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Kalau di Amerika ini ukurannya nih, ukuran banjir lah, ukuran curah hujan. Curah hujan yang bisa dipakai sebagai faktor alam tadi bencana. Itu adalah curah 2 kali lebih tinggi dari curah hujan paling tinggi selama 200 tahun. Gitu kan? Jadi kalau panas banget gitu ya. Misalkan paling panas selama 200 tahun di Indonesia berapa nih di daerah situ misalkan. Misalkan 35 derajat, ini 2 kali dari situ gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kan nggak pernah. Nggak pernah akan sampai 2 kali seperti itu panasnya gitu ya, suhu yang membuat itu jadi terbakar apa gimana. Misalkan. Jadi suhu intinya gini, suhu tadi harus extraordinary, harus luar biasa. Itu ahli lah yang akan menentukan seberapa luar biasanya. Kedua adalah tidak bisa diprediksi. Nah, El Nino tuh tiap tahun diprediksi kok. Bahkan setahun sebelumnya nih, BMKG tuh sudah ngasih tahu. Jadi saya ingat tuh, BMKG hati-hati ya. Ini di bulan Desember tuh biasanya. Bahkan hati-hati ada nih. rapat rapat pencegahan biasanya diajak semuanya. Hati-hati nih, ntar beberapa bulan lagi mulai kemarau dan kemaraunya kemarau panjang. Ini El Nino nih. Ya, diprediksi berarti, bisa diprediksi. Jadi tidak terpenuhi. Jadi akhirnya gugur ya, yang bilang bahwa ini adalah bencana alam berdasarkan tadi at least 3 syarat yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhi. Gitu. Karena biasanya ya orang-orang menggunakan, ada di beberapa kasus di Indonesia itu menggunakan bencana alam itu justru SK Bupati atau SK Gubernur. Deklarasi bahwa kabut asap ini adalah sebuah bencana. Yang itu tadi saya katakan, ini keliru dia memahami bencana alam sebagai faktor pembelaan diri dengan bencana dalam konteks dampaknya. Justru itu menunjukkan bahwa perbuatan kalian ini, kegiatan kalian ini berdampaknya kayak gini loh. Seserius itu gitu dampaknya, sehingga pemerintah harus mendeklarasikan ini sebagai kejadian bencana supaya karena korbannya berarti banyak itu. Kalau tidak, dia tidak bisa mengeluarkan uang bantuan dan segala macam, bisa korupsi itu. Jadi harus dideklar bahwa ini bencana gitu oleh pemerintah. Tapi bukan berarti penyebab kebakarannya adalah sebuah bencana. Itu memelintir itu. Nah, aku balik ke Bang Ripong. Iya. Kan tadi kita udah denger ya soal, wah ini ternyata bukan bencana alam gitu. Yang kemudian sebenarnya menarik. Hingga akhirnya Bang Ripong dan 10 teman-teman lainnya dari Sumatera Selatan menggugat. Kenapa Bang? Aku juga penasaran gitu ya. Kenapa akhirnya warga memilih untuk menggugat korporasi penyebab kabut asap di Sumatera Selatan. Dan menakun lagi karhutlanya. Iya, menarik Bang. Jadi awalnya tuh kami nggak sengaja berkumpul gitu di satu tempat nongkrong biasa lah ya, satu ruangan nongkrong gitu. Itu 2023 tuh kejadian. 2023 itu kita lagi ngumpul bareng. Gimana nih? Kita kan asap lagi nih. Dan kebetulan itu pasca banjir Palembang. Gugatan banjir Palembang. Bisa nggak sih kita gugat nih? Itu bisa kayaknya nih. Gitu, bisa kayaknya. Coba kita konsultasikan gitu kan ke teman-teman LBH, betul. Bisa nggak sih kira-kira kita gugat nih? Oh bisa. Terus kita juga punya, karena aktif di organisasi ya, diskusi kita kan. Gimana nih kira-kira? Oh bisa nggak ya? Akhirnya setelah konsultasi ternyata bisa, dimungkinkan nih kita untuk dorong ini dijadikan gugatan lingkungan. Berkumpul lah berapa orang? 11 orang, 12 awalnya. Terus 1 orang mundur. Jadi 11 orang ini punya kesadaran yang sama dan ya menjadi korban secara langsung, itu menjadi korban rata-rata. Makanya latar belakangnya juga berbeda-beda kan. Ada petani, ada teman-teman, ada peternak juga, terus ada nelayan juga gitu. Terus ada teman-teman pekerja sosial juga. Terus aku juga sebagai pekerja konstruksi juga kayak gitu. Ya macam-macam. Dengan latar belakang ini yang harapanku tuh bisa jadi representatif perwakilan lah untuk teman-teman yang lain kayak gitu di Sumatera Selatan kayak gitu kan. Walaupun ternyata yang terdampak bukan cuma 11 orang ini, kita semua terdampak yang ada di Sumatera Selatan. Ini adalah awal. Nah, aku ke Kak Sekar sebagai kuasa hukumnya 11 warga yang menggugat ini gitu Kak. Boleh tahu nggak sebenarnya apa yang kemudian diklaim oleh warga dalam gugatan ini? Jadi sebenarnya dari 11 orang penggugat ini, kesemuanya mengklaim soal kerugian. Kerugian yang langsung mereka rasakan akibat dari kabut asap yang mereka alami bertahun-tahun tadi. Yang diklaim adalah kabut asap tahun 2015, 2019, dan 2023. 2015. Ya, jadi
Ada yang kemudian karena kabut asap tadi sesak nafas dan harus berobat. Ada yang membeli masker, ada yang harus menutup ventilasi rumahnya, itu kan butuh biaya ya. Betul. Terus kemudian ada yang tidak bisa bekerja, tadi Bang Ripong juga udah cerita tidak bisa bekerja, itu bagian yang diklaim. Terus kemudian ada yang menarik juga cerita soal dia gagal, merasa gagal, gak bisa belajar dengan baik. Karena waktu dia momen-momen UN gitu ya, penentuan tuh Bang, bisa masuk UI atau enggak Bang? Masuk UN. Dia kena asap Bang. Jelek lah jadi Iya, nggak jadi Bang. Nggak jadi dia masuk UI, Bang. Itu poin yang sebenarnya ya bisa jadi membunuh banyak mimpi. Dan ada cerita itu yang kemudian diceritakan bahwa dia merasa nggak maksimal belajar karena harus belajar di rumah sendiri dan akhirnya nggak bisa masuk ke universitas favorit. Cerita yang lain ada juga cerita yang tadi ada pekerja sosial yang dia karena harus bikin rumah aman asap, dia harus kerja di luar, kerja di luar ngurusin orang, akhirnya sakitnya double gitu kan, akhirnya dia terpapar. Terus cerita soal petani nggak bisa sadap karetnya. Terus tadi ada cerita bahwa peternak di sana itu ada ini Bang, yang tadi diceritakan basisnya SPI tadi ada hewan endemik, namanya kerbau rawa. Itu cuma ada di Sumsel kalau di kita, ada di desa Bangsal itu. Ada, dan dia itu punya peternakan, orang-orang menitipkan kerbaunya ke dia. Jadi ketika asap, kerbau itu bingung Bang, mau pulang kemana. Nggak cuma kita yang bingung guys. Dan akhirnya kebingungan itu mengakibatkan dia kehilangan. Jadi ada yang dicuri, ada yang curi akibat itu. Jadi dia nggak bisa menjaga aset kan itu, karena kebau itu kan mahal karena kan. jarak pandangnya terbatas tadi. Betul. Gitu. Jadi itu terus kemudian ada cerita tadi nelayan yang biasanya dia bisa ambil ikan, dia nggak bisa ambil ikan gitu. Jadi kering gitu. Jadi ceritanya banyak. Yang menarik juga ada cerita dari salah satu korban yang kemudian menggugat juga. Dia ini salah satu senior citizen kalau kita sebutnya, lansia, Bang. Dia itu merasakan betul tuh dari ceritanya dia perbedaan yang ini kemudian kita bisa yakin seperti apa yang tadi Bang Andri bilang bahwa ada peran sosok yang menyebabkan kabut asap ini. Karena dia cerita sebelum perusahaan masuk sama setelah perusahaan masuk asapnya beda. Lebih banyak ketika sudah ada perusahaan masuk. Dan kemudian efeknya semakin dekat ke dia semakin hari. Jadi dia bisa melihat kebunnya terbakar. Terus juga akhirnya asapnya karena kebunnya terbakar dekat rumah kan, makin dekat dengan wilayah tinggalnya, semakin dampaknya semakin besar ke dia dan keluarganya. Jadi dia bisa menceritakan dengan dalam gugatan itu detail bagaimana hidup dia semakin hari semakin berat dia hidup karena asap yang kemudian terus menghantui dan menghantui tadi itu nggak cuma sekedar maknanya sebagai ya menghantui dalam arti dia akan datang lagi, tapi dia asap akan datang lagi ini dimaknai sebagai nggak cuma perasaan cemas, tapi juga ketakutan untuk banyak dari para penggugat. Nah, menarik nih Bang, karena ngobrolin ketakutan, terus tadi ada kecemasan, kemudian itu dimintakan oleh para penggugat. Apakah Bang dalam konteks hukum nih, kita kemudian bisa mengklaim itu gitu ya? Itu kan tadi ada mimpi yang hilang, pengen masuk UI, nggak jadi, nggak bisa, nggak maksimal dia belajar. Habis itu kemudian ada rasa takut, dia rasa cemas akan berulang, apalagi kalau punya anak kecil, wah tahun depan kebakaran lagi nih, bentar lagi udah woro-woro nih. Hal-hal yang kayak gitu bisa nggak sebenarnya diklaim? Kalau secara langsung misalkan bisa dikaitkan dengan asapnya dan kerugian dari terhadap fisik atau properti, dikaitkan dengan itu ya, dan konteks ini asap, karena asap, saya rasa bisa. Cuma memang agak sulit tuh, karena dia berlapiskan pembuktiannya. Ya, harus ditunjukkan dulu bahwa ada pengalaman rugi ke properti, hak milik, kebendaan, atau fisiknya. Nah, dari situ baru ke pekerjaan. Karena dia sakit misalkan, penghasilannya hilang, atau karena dia sakit, ujiannya jadi jelek. Nah, itu keturunannya kan. Nah, tapi harus dikaitkan dengan kerugian terhadap badannya dulu secara fisik dan dan properti. Tidak bisa berdiri sendiri secara mental itu. Jadi harus dikaitkan. Padahal mental issues itu is real. Ya, gitu tapi harus dikaitkan dengan asapnya, dan saya rasa itu harus terbukti. Jadi dan itu bisa, saya rasa bisa. Karena memang ini kan disebutnya kerugian-kerugian yang sifatnya parasit gitu ya. Artinya parasit
dia harus ada kerugian utamanya dulu, baru kerugian tambahannya. Oke. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri nih. Kerugian utamanya itu yang terhadap fisik atau terhadap secara hukum ya. Iya. Tapi kan misalkan Hukum kan konservatif. Iya, gitu lah. betul. Tapi kan ini jadi menarik nih, Bang. Aduh, jadi panjang ya kita ngobrol. Tapi ini jadi menarik gitu. Kemudian kan mereka ISPA ya. Ada Iya. beberapa yang ISPA gitu. Itu contohnya. Iya, itu di 2015 dia Iya. ISPA. 2019 kan kebakaran besar berulang. Di 2021 kebakaran tapi nggak gede. Gedenya lagi di 2023. Kemudian berulang terus. ISPA-nya. Bisa kalau itu. Kan kemudian dia takut ya. Ini tahun depan jangan-jangan aku harus Bisa mengalami hal yang kayak sama. seperti itu bisa. Gitu. Karena kan memang ada. Jadi tadi ada berdasarkan pengalaman real mengalami kerugian dari ISPA, jadi dari situ jadi stres misalkan, itu bisa. Tapi kalau tanpa mengalami ISPA atau tanpa mengalami asap terus dia bilang saya stres karena takut asap, itu enggak. Jadi harus asapnya dulu harus dialami. Oke. Dan semua kan mengalami itu gitu. Betul. Mengalami kerugian karena asap. Betul. Tanah gambut adalah salah satu ekosistem paling penting untuk mengatur iklim. Ia menyimpan karbon, menyerap air, dan menjaga kestabilan lingkungan. Selama basah, ia aman. Tapi saat dikeringkan, baik karena kanal, pembukaan lahan, atau aktivitas industri monokultur lainnya, tanah ini berubah jadi bahan bakar. Sayangnya, pemahaman publik soal gambut masih sangat kurang. Bahkan, banyak orang Indonesia belum pernah menginjakan kaki di lahan gambut. Apalagi tahu cara kerjanya gambut itu gimana sih? Ini jadi celah besar yang dimanfaatkan oleh industri untuk mengelola lahan seenaknya. Di Sumatera Selatan, kanal-kanal buatan perusahaan justru mengeringkan lahan gambut dalam skala yang masif. Padahal, menurut riset Greenpeace, dari total 520 kesatuan hidrologis gambut yang diteliti, 220 diantaranya memiliki kanal dan konsesi, di mana 99% lahan gambut yang terbakar di tahun 2019 berada di dalam wilayah konsesi. Di track kali ini, kita akan coba memahami bagaimana lahan gambut sebagai penyimpan karbon berubah menjadi bom asap. Oke, aku ke Bang Andri sekarang. Bang Andri kan pernah menulis satu paper nih, yang peatland protection kalau nggak salah judulnya. Nah, dari, kan ini pasti prosesnya panjang ya Bang. Dalam konteks ini sebenarnya Bang, apa catatan penting Bang Andri soal perlindungan gambut, perlindungannya seperti apa, kemudian kenapa saat dikeringkan dia menjadi berbahaya secara ekologis dan secara hukum, kan dia jadi abnormally dangerous dalam konteks ini gitu. Kenapa Bang? Ya, jadi begini, jadi sebenarnya tulisan saya itu untuk menunjukkan awalnya, karena saya orang hukum kan, bukan ahli gambut. Betul. Jadi tujuan saya adalah menjawab pertanyaan begini. Mengapa kegiatan berkebun dianggap sebagai kegiatan yang berbahaya? Istilahnya tadi abnormally dangerous. Kegiatan yang abnormal bahayanya itu gitu ya. Nggak normal, bahaya banget gitu ya. Nah, padahal kan semua orang berkebun. Iya. Kalau tindakan berkebunnya itu sendiri dianggap sebagai kegiatan yang sangat berbahaya tadi, bahaya banget gitu. Wah, kita semua kena gitu kan. Nah, ini pasti ada yang unik nih dalam kasus kebakaran lahan ini. Ternyata yang unik adalah, jadi bukan berkebunnya yang bermasalah, tapi tempatnya di mana. Tempatnya adalah di gambut. Nah, di situ saya baru kemudian menelusuri, membaca artikel-artikel tentang gambut. Bukan tentang hukum loh, justru tentang gambut dan tentang bagaimana sifat gambut, bagaimana karakternya, terus apa yang terjadi kalau terjadi alih fungsi lahan. Nah, ternyata dari situ saya yakin bahwa dia ternyata awalnya dalam tadi disebutkan kondisi normal itu basah dia. Tahan api, bahkan ada yang satu artikel menyebutnya sebagai dalam kondisi normal itu dia fireproof, tahan api. Kenapa tahan api? Ya basah, gitu, karena basah. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi sudah tidak normal lagi nih kondisinya. Kenapa? Karena si gambut itu dibuka, bukan cuma dibuka, dia juga dikeringkan. Dengan kanal. Dikeringkan. Cara ciri dari pengeringannya ada di mana? Ada di kanal. Kalau ada kanal berarti ada upaya untuk mengeringkan airnya, mengeluarkan. Nah, ini mungkin kayak saya juga, oh gitu ya, tadi saya tanya ke teman-teman yang lebih paham soal gambut. Ternyata betul. Jadi pemahaman saya kan, orang namanya hidup, dia nggak pernah lihat gambut waktu itu di Jawa hidupnya. Kalau ada kanal irigasi itu bukannya untuk pengairan ya gitu, justru untuk bikin lahan jadi basah. Ternyata tidak kalau di gambut. Kalau di gambut itu kalau ada sungai-sungai kecil, parit-parit itu berarti itu upaya untuk memindahkan air dari gambut ke si sungainya itu. Itu yang saya baca ya di dalam itu. Dan jadi itu pengeringan kan, pengeringan gambut. Nah, dengan dikeringkan itu si lahan memang jadi bisa ditanami. Tapi kemudian kan jadi apa?
jadi bom waktu, jadi dia kayu bakar itu kayak jadi bahan bakar, tinggal nunggu waktu aja untuk terbakar. Jadi menurut saya nggak peduli kemudian dari mana asal apinya, tidak peduli dia membakar atau tidak, dia sudah menyediakan bahan bakar yang sangat banyak, besar gitu. Ibaratnya dia bandingannya ya seperti orang naruh bahan peledak, menyimpan bahan peledak. Meledaknya apakah diledakkan oleh dia sendiri atau oleh orang lain, nggak jadi masalah. Tapi menyimpan, artinya dalam sisi hukum ya, menyimpan bahan peledaknya sendiri sudah berbahaya. Nah kalau satu saat meledak dari situ ya tanggung jawab lah. Sama seperti konteks kebakaran lahan ini. Kalau orang melakukan pengeringan, pihak ya, perusahaan melakukan pengeringan gambut, kemudian dan itu berarti dia menciptakan risiko. Risikonya untuk apa? Spesifik loh risikonya. Risikonya apa? Kebakaran. Dan dia tahu itu. Dan dia tahu dong. Risikonya kebakaran. Nah, kalau ternyata kebakaran itu betul-betul terjadi, ya tanggung jawab dia. Gitu. Harus. Itu konstruksi hukumnya seperti itu jadinya. Nggak peduli apakah misalkan ini mengeringkan itu pakai izin atau tidak. Diizin legal atau tidak. Ya legal kan. Biasanya legal, ada diizinkan. Tidak ada larangan untuk mengeringkan. Kecuali di lahan yang gambut lindung ya. Tapi kalau gambutnya bukan lindung, bisa memang dibuka. Tapi tadi begitu dibuka, terjadi ada kanal, dia menciptakan risiko. Ini nggak ada hubungannya dia dengan dilarang atau tidak dilarang. Perbuatannya bisa jadi perbuatan yang betul-betul legal, tidak dilarang, tidak ada pelanggaran di situ. Tapi dengan dia memperoleh keuntungan dari penciptaan risiko itu, mengeringkan gambut itu, dia menciptakan risiko kebakaran. Dan kemudian risikonya muncul, terjadi si risiko itu, kebakaran itu, maka ya dia tanggung jawab dong untuk itu. Gitu. Sekarang pilihannya tinggal mau yang bertanggung jawab itu korban, artinya korban tanggung jawab berarti ya udah kosnya di lo. Ya udah kosnya di lo gitu, rasain aja lo gitu, kira-kira gitu. Atau si yang penyebabnya nih, hukum memilih untuk membebankan beban ekonomi ini, beban kerugian ini ke si penyebabnya. Dan nggak peduli, yang penting kan lahan yang tadi dikasih izin yang terbakar ya dia yang tanggung jawab. Dia tanggung jawab. Itulah di hukum disebutnya tanggung jawab mutlak. Oke. Nah, sebelum kita nanti bahas khusus gitu ya Bang soal tadi tanggung jawab mutlak itu, aku pengen ke Kak Sekar gitu. Selain kuasa hukum kan juru kampanye hutannya Greenpeace tuh ya, tolong banget di notch gitu. Nah, Kak, menarik tuh. Tadi kan kita ngobrolin soal gambut, bahwa gambut itu sebenarnya juga menyelamatkan gambut, artinya menyelamatkan iklim gitu. Nah, sebenarnya fungsi gambut untuk iklim itu apa? Terus tadi denger Bang Andri cerita soal kanalisasi, sebenarnya bagaimana kemudian kanalisasi ini akhirnya menjadi bom waktu buat gambut gitu ya? Sebenarnya melihat cara kerja gambut itu sederhana. Kenapa sederhana? Karena gambut itu adalah tanah yang secara natural selalu basah. Kalau basah berarti apa? Nggak kebakar. Bukan itu. Kalau basah pasti dingin. Iya. Iya nggak? Kalau lahan basah pasti dingin. Jadi tujuannya apa? Jadi kalau lahannya gambut berarti iklimnya dingin. Kita merasakan sebenarnya cenderung dingin. Nah ini yang kemudian kelihatan kasat mata Bang. Soal bagaimana kanalisasi berdampak. Karena ketika lahan gambut itu dijadikan lahan monokultur, baik jadi sawit ataupun jadi bubur kertas gitu ya, perusahaan bubur kertas atau jadi sering kita sebut sebagai kebun kayu, kelihatan kan, kerasa kan bagaimana panasnya di sekitar situ. Itu secara nyata kita bisa melihat bagaimana perubahan iklim dari yang sebelumnya dingin menjadi lebih panas. Itu. Nah dari sederhana tadi sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa nggak cuma air yang ada di dalamnya gambut. Tapi juga menyimpan karbon. Nah saat dikeringkan, kemudian dia melepaskan karbon. Dan emisi itu menjadi emisi tambahan tuh. Kemudian kalau tadi tidak terjaga dengan baik, semakin kanalisasinya semakin kering, resiko tadi disebut Bang Andri sebagai resiko tadi terbakar, emisinya lebih besar lagi. Jadi lebih double emission. Betul, lebih panas lagi. Jadi sebenarnya yang tadinya dingin menjadi berkat dan anugerah, bisa jadi kalau tidak dikelola dengan baik dan eksploitasi ya bahasanya ya, dengan pengeringan tadi, ya bisa jadi akan jadi bencana tadi. Nah, hal yang menarik juga nih Kak, aku sebenarnya mau tanya soal kanalisasi. Kan
di gugatan juga disebutkan gitu ya bahwa ada pola-pola kanalisasi dan itu berbanding lurus dengan misalkan kebakaran. Boleh cerita nggak sebenarnya based on apa yang Greenpeace temukan itu sebenarnya seperti apa gitu? Ini menarik sebenarnya melihat cerita dari Sumatera Selatan. Karena sebenarnya Greenpeace memantau soal gambut bukan sehari 2 hari, tapi kami memantaunya bertahun-tahun. Dan ada pola yang sama, di mana area-area yang terbakar dengan kondisi yang ini ya, kebakaran yang dalam periode waktu yang lama dan banyak gitu, adalah area-area di mana di situ ada Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG yang kritis kondisinya. Kritis ini berasal dari apa? Kritis ini kan karena dia rusak ya. Yang kritis tuh kondisi kritis itu karena dia rusak. Dirusaknya kenapa? Ya karena kanalisasi. Salah satu bagian data yang kemudian kami sajikan gitu ya di gugatan, baik di gugatannya intervensinya Greenpeace maupun gugatan para warga yang dikutip para warga adalah selarasnya, jadi satu arah tuh, selaras sama sebanding antara perbandingan kanalisasi, jumlah semakin banyak kanalnya dengan semakin banyak area yang terbakar. Jadi semakin masif kanalisasi, semakin rusak sebuah KHG tadi, akhirnya kebakarnya juga banyak. Semakin gede gitu ya, luas, semakin luas. Betul. Dan kenapa kemudian nanti pertanyaannya, kenapa kok dipilih 3 perusahaan tadi gitu? Karena memang 3 perusahaan tadi itu merupakan ini ya, produsen kebakaran yang cukup banyak di konsesinya. Dan bahkan dan bahkan kalau dibandingkan mereka kebakaran di 3 konsesi tadi hampir separuh tuh dari jumlah kebakaran yang ada di Kabupaten Oki itu. Jadi mereka ya memang juara kelasnya soal kebakaran. Jangan salah, betul. Juara, guys. Karena mereka juara, ya berarti kami yakin bahwa kebakarannya aja banyak, masa kabut asapnya sedikit gitu. Itu kan harusnya sebanding dan sebanding lurus ya dengan antara produksi asap dengan kebakarannya, atau sebaliknya kebakarannya dengan produksi asap. Harapannya dengan gugatan ini, kalau kita bisa memukul mundur pencemar utamanya, maka kita bisa belajar untuk kemudian mengubah pola pencemaran ini ya, supaya yang awalnya mencemar nggak mencemar lagi. Oke. Notes nih sebenarnya soal ini. Kesatuan Hidrologis Gambut ini sebenarnya satu ekosistem daratan gitu ya, bukan daratan sebenarnya gambut, yang terdiri dari misalkan 2 sungai, ada laut, di sini gambut. Berarti sini sungai, ini gambut, atau tertutup di sini laut, maka itu gambut. Maka itu satu kesatuan hidrologis gitu ya. Dan 3 konsesi ini terletak dalam satu satuan hidrologis yang sama, yang kemudian tadi Kak Sekar cerita kondisinya udah sangat kritis gitu ya di Sumatera Selatan. Nah, menarik, aku pengen balik ke Bang Andri karena tadi sebenarnya Bang Andri sempat menyinggung gitu ya. Aktivitas mereka itu legal gitu, dapat izin, berkebunnya izin loh gitu kan. Bahkan mereka buat kanal juga dapat izin. Nah, ada beberapa kutipan yang kemudian tadi lah gitu yang Bang Andri sebutin bahwa berkebun di atas gambut itu bener kok, bukan bener sih, berkebunnya legal. Itu legal kok, bener legal gitu ya, berkebunnya itu legal loh gitu. Tapi mengeringkannya yang kemudian menyebabkan masalah gitu. Boleh nggak Bang, ini kemudian kita quote ulang gitu, gimana agar teman-teman itu paham, karena kan ini paling sering dijadikan ini ya oleh misalkan korporasi penyebab kebakaran, bahwa mereka bilang, kami legal kok, kami udah berkelakuan baik kok gitu kan Bang. Boleh nggak kita bold si statement ini? Ini banyak loh. Kegiatan kita sehari-hari yang berbahaya. SPBU lah. SPBU tuh pom bensin. Legal nggak ya? Legal kan itu. Tapi kemudian kalau dari situ dia meledak, tetangganya rugi gitu. Dia tanggung jawab lah. Karena kegiatan dia berbahaya. Kalau kayak gitu tutup aja SPBU. Enggak lah. Kita juga perlu kan SPBU. Pembuat SPBU juga tahu resiko itu, dia masih berani melakukan itu gitu. Nah, artinya sebenarnya ada manfaat dari perbuatan itu. Taruhlah misalkan perkebunan itu ada manfaat gitu ya. Oke, kita tidak permasalahkan itu. Ada manfaat ekonomi yang dihasilkan dari situ, kita perlu silakan, makanya diizinkan oleh pemerintah. Tapi mengizinkan adanya pembukaan lahan bukan berarti mengizinkan adanya kebakaran. Beda dong. Mengizinkan adanya pembukaan kanal berarti mengizinkan adanya kebakaran tidak. Begitu ada kebakaran, dia bertanggung jawab. Makanya kan di dalam beberapa kasus ini kan kasus taruhlah salah satu tergugatnya PT BMH ya.
Ini kan pernah digugat oleh pemerintah dan dinyatakan bertanggung jawab untuk kebakaran lahan yang di situnya. Itu jadi pemerintah juga gugat kan, loh dia ngeluarin izin kok kalau dia gugat gitu. Ini tidak ada urusannya dengan soal itu. Ini bukan soal bahwa perbuatannya itu ilegal segala macam, tidak. Ini adalah kegiatanmu telah berbahaya tadi. Jadi kalau kemudian risikonya muncul, kamu bertanggung jawab atas itu. Oh, dia gitu, tahu kan, gitu. kok itu di atas tahu, gambut gitu. kalau dikeringkan Terus, udah kebakar. Nah, sekarang persoalannya adalah, ini sebenarnya ini saya nyambung dengan yang tadi lah ya di awal-awal. Ini kan bukan kasus pertama tentang kebakaran hutan, kebakaran lahan. Sebelumnya ada banyak pemerintah Menggugat. puluhan ya. Sekarang ini mungkin menggugat kebakaran lahan. Tapi tidak pernah satupun pemerintah menggugat asapnya. Gitu loh. Jadi padahal bagi kita nih, masyarakat gitu ya. Saya juga pernah ngalamin gitu waktu tahun 2015 jadi saksi ahli buat BMH. Pemerintah di kasus BMH. BMH. Itu lagi kabut asap tuh, saya ngalamin. Buat kita, buat warga masyarakat, begitu bicara soal karhutlah kan asapnya yang dipikirin. Bukan biodiversity yang ada di dalam kawasan itu kan tidak. Itu pemerintah, pemerintah tuh tidak pernah menggugat asapnya. Selalu yang dia gugat adalah kondisi lahan yang rusak. Di lahan yang tempat terbakar itu. Karbon yang tadi lepas atau berkurangnya kemampuan si lahan untuk menyerap karbon, jadi emisi positif dan emisi negatif itu diklaim sama pemerintah. Ada biodiversity hilangnya fungsi hidrologis, yang gitu-gitulah. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan asap. Nah, sekarang padahal asap itu kan merugikan juga. Sekolah tutup, terus ada yang sakit segala macam, ada ternak yang hilang, kantor-kantor juga tutup, gitu ya, transportasi bandara tutup waktu itu. Berhari-hari saya tuh waktu itu di Jambi, mau ke Jambi, nggak bisa, harus lewat Palembang. Palembang lebih iya lewat darat, dari Palembang ke Jambi lumayan juga itu kan. Jadi iya, jadi artinya yang kayak gitu kan kerugian juga sebenarnya. Nah, itu tidak pernah digugat. Sekarang lah ini pertama kali hal seperti itu, kerugian karena asap digugat. Dan menurut saya ini sesuatu langkah penting. Cari yang pelaku utamanya gitu. Jadi ada sebuah pelajaran baru yang harusnya mereka pikirin. Dampaknya memang kalau untuk kegiatan di luar ruangan ya asap memang. Ya iya, buat kita asap Kan, masyarakat masalah banget itu. Tapi ini jadi penting, ini kayak mungkin dalam track ini mungkin kayaknya ini pertanyaanku terakhir buat Bang Ripong sih. Kan Bang Ripong yang kemudian tinggal di Sumsel, mungkin sebagian dari kita pernah, tapi jangan-jangan tidak ada yang pernah melihat gambut gitu, yang merasakan gambut tuh kayak gimana sih gitu. Kenapa sih dia jadi penting banget, kemudian teksturnya atau apa yang beda dari gambut? Gambut itu kalau kita lihat tuh kayak tumpukan jerami, cuman tumpukan jeraminya itu basah dan dia itu lembut banget. Begitu diinjak dia jeblos ke bawah tuh. Jadi kayak spon gitu, karena dia air kan tadi. Kalau dia normal tuh dia berair dan begitu diinjak dia jeblos gitu loh. Berarti dia nggak kayak tanah biasa yang kita injek gini nih ya. Kalau tanah kan keras nih kita injek. Kalau kita gambut bisa masuk, bisa dalam. Iya sih, betul. Jadi kayak kalau tanah kan Bang, kita injek kan santai, steady gitu. Tapi dan sulit, kalau di gambut itu berjalan sulit banget. Bawa badan tuh susah. Kalau nggak biasa, bisa awal cuman selangkah dua langkah itu, waduh pasti udah ngoyoh dia. Udah pernah belum Bang? Tapi kayaknya nggak sesehat itu. Nggak sesehat. Tapi bunyi sih gitu. Iya, kayak lumpur gitu, tapi bukan lumpur dia. Ya dia saya masih bisa berjejak di atasnya. Tapi begitu lebih saya sengaja tekan gitu, emang dia agak membel gitu. Kita tanya kuasa hukum kita nih. Gimana Bu? Pernah nggak Bu? Pernah dong. Sampai masuk. Aku pernah salah satunya mengunjungi salah satu penggugat, karena waktu itu salah satu penggugat ini mengalami kerugian karena rumah waletnya, itu dia kan punya rumah walet, itu terbakar, Bang. Gara-gara waktu kejadian itu. Nah, waktu kejadian itu waktu itu waktu musim penghujan, jadi udah mulai berair. Jadi kami bisa pakai perahu, pakai ketek gitu, perahu kecil. Muatnya karena saya ini bertubuh mungil ya, muatnya cuma 2 orang. Kalau tubuhnya kecil-kecil mungkin muat 3 orang gitu. Nah, dalam konteks itu setelah jadi air, nah kita baru ke arah yang dimana ada rumah walet terbakar itu. Itu yang gambutnya itu. Betul. Dan sebenarnya yang menarik dari cerita itu Bang, rumah walet itu berdiri samping kanal.
Tapi terbakar habis. Tapi rumah awal itu bisa terbakar habis. Gitu. Nah, waktu saya kami ke sana gitu ya, waktu mengunjungi itu, waktu musim hujan. Jadi kanal itu benar-benar berfungsi seperti kanal yang isinya air, kayak sungai kecil ibaratnya tuh ya. Tapi ketika ternyata rumah waletnya terbakar habis, berarti bisa jadi waktu itu benar-benar kering gitu. Nah, inilah yang sebenarnya ada yang anomali dalam gambut itu, Bang, yang disebut dengan anomali hidrofobik. Jadi di mana gambut kalau dia udah terlalu kering tadi, itu dia kehilangan kemampuan menyerap air. Jadi dia ya ada air aja di situ, tapi dia kemudian kehilangan kemampuan menyerap. Gitu. Jadi nggak ke bawah gitu, kayak menggenang aja. Iya, bisa jadi menggenang atau jangan-jangan ketika kan ini ya Bang, kalau sorry Bu aku potong gitu ya. Kan dia tadi dikanalin, airnya ada di sini, kemudian kan sebelahnya kering. Jadi kalau ada air kena, dia nggak langsung bisa nyerap Bang, gitu. Karena dia jadi kayak butuh air dalam jumlah yang sangat banyak buat dia jadi basah gitu nggak Bu? Betul. Dan dia jadinya ya tadi ya, kalau misalnya tiba-tiba kemarau, ya lebih cepat keringnya karena gambutnya udah nggak senyerap saat gambut itu sehat. Masih sehat gitu. Air lari waktu hujan juga, Bang, posisinya air itu larinya ke kanal. Iya. Jadi awalnya dia harusnya di situ kan gitu karena ada kanal. Ya waktu hujan pun air itu larinya ke kanal tuh, ke kanal nyari. Dan itu kenapa Bang? Waktu itu almarhum Pak Doni Monardo itu kan pernah bilang bahwa kebakaran itu sebenarnya 99% ulah manusia. Dan kita biasanya sih sebutnya kayak hanya Tuhan dan hujannya lah, hujan lebat gitu ya yang bisa memadamkan. Karena ini ya Bang, tadi kan kalau Bang Ripong cerita ketika dia diinjak dia jeblos ke bawah. Waktu itu sih karena kami punya tim cegah api ya Bang. Teman-teman tim cegah api itu kan juga bukan kadang sih kalau kebakaran mereka memadamkan di wilayah-wilayah mereka karena mereka juga warga terdampak. Ketika memadamkan itu bahkan untuk areal seluas kayak mungkin satu ruang ini gitu ya, mereka membutuhkan waktu yang lama banget, kayak kelihatannya udah padam gitu. Ternyata balik 10 menit 30 menit udah nyala lagi karena kebakarannya gambut itu nggak cuma di atas, ada kebakaran di bawah dan itu menjalar ke bawah. Karena tadi kalau Kak Sekar cerita udah habis airnya di kanal, sini kering gitu kan. Kemudian bahan bakarnya di bawah. Jadi kayak muncul lagi. Jadi kayak hanya Tuhan dan hujannya gitu. Iya. Setelah ini, kita akan masuk ke inti perlawanan warga di pengadilan. Ada satu senjata utama warga dalam kasus ini, strict liability. Apa itu? Akan kepanjangan kalau semuanya dibahas dalam satu episode ini aja. Di episode selanjutnya, kita akan bahas kupas tuntas soal strict liability, isi gugatan, sampai gimana sih sebenarnya warga tetap bertahan di tengah intimidasi. Jangan lewatkan episode selanjutnya, stay tune terus.